Hari ini adalah tanggal 27 Oktober 2019, bertepatan dengan hari Minggu, yaitu hari ketiga perjalanan saya long march Bandung-Jakarta. Jarak antara Purwakarta Kerawang yang akan kami tempuh adalah 33 km, yaitu sampai di Kelari, Kerawang Timur, di Masjid Nurul Islam tempat kami menginap. Di pagi ini, sambil mengawali perjalanan, saya ingin membaca puisi yang saya tulis menjelang tidur di Masjid Polres Purwakarta ketika itu. Stroke kejadiannya seperti jembatan runtuh. Datangnya tiba-tiba, tapi memperbaikinya lama sekali. Dan tidak jarang dalam sedang menanti perbaikan, kemudian runtuh lagi yang menyebabkan kondisinya lebih sulit untuk dibangun ulang. Ketika pertama kali saya terkena stroke, langsung terpuruk, jantung berdegup, masa depan menjadi redup, keindahan menjauh, dan hidup selanjutnya penuh kesedihan dan kesepian. Tak ada lagi harapan, gantungan hanya kepada Tuhan. Bangkit sedikit demi sedikit di tengah hidup yang sulit sambil mencari tahu apa ini penyakit. Mencari orang yang sembuh stroke kemana-mana dengan hitungan tak terbilang hanya sekedar untuk mendapatkan kiat. Semakin banyak yang menjauh, semakin menjadi tekanan. Hanya obsesi menjadi sahabat sejati. Saya harus bangkit dan harus memaksakan diri untuk berjalan meski tertatih-tatih di tengah ramainya lalu lintas. Stroke umpama orang mati yang hidup kembali. Penyandang stroke masih punya harapan pulih, tinggal tergantung mau atau tidak untuk menjalani apa-apa yang dilarang dan mengikuti apa yang dianjurkan. Stroke itu penyakit yang super malang, kawan. Tahukah kamu penyebab terjadinya stroke? Yaitu kombinasi antara makanan buruk yang berkolesterol tinggi dan pikiran kacau kusut dengan kegalauan tingkat tinggi, ditambah keletihan fisik maupun mental maupun batin yang pada gilirannya bermuara pada tingginya tekanan darah tinggi yang tidak biasa. Momentumnya pun tidak diduga, gejalanya tidak terbaca, hanya diri yang bisa mengira. Bila itu terjadi, kawan, maka bisa jadi ini adalah karena ujian atau peringatan atau mungkin juga hukuman. Purwakarta, 26 Oktober 2019 malam. Di daerah Cikampek kami berhenti di Dunkin Donut untuk evaluasi. Istirahat sejenak untuk morning tea. Di sini telah bergabung komunitas tim riders jaringan Cahaya Foundation di seluruh kota Jawa Barat. Tim riders ini akan mengawal kami dan juga memblok perempatan-perempatan jalan yang akan kami lewati, sehingga jalan kami tidak terpotong dan berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Perjalanan pun kami lanjutkan. Peta jalan sembuh stroke. Ada 3 tahap dalam peta jalan sembuh stroke menurut sudut pandang pengalaman saya. Yaitu pertama adalah tahap 3 bulan pertama, kedua tahap 3 bulan kedua, dan ketiga tahap 6 bulan dan seterusnya. Periode 6 bulan setelah terkena stroke adalah periode emas. Tahap 3 bulan pertama adalah usaha untuk penyandang stroke agar bisa mandiri. Apa saja yang harus dilakukan agar penyandang stroke pemula di tahap 3 bulan pertama bisa mandiri? Pertama,
adalah hindari atau pantang makanan yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol jahat, yaitu antara lain daging merah seperti sapi, kambing, bahkan babi, dan seterusnya. Jeroan, mentega dengan segala jenis makanan turunannya, santan, gorengan jajanan yang menggunakan minyak goreng curah berulang-ulang. Usahakan pula bila menggoreng di rumah minyaknya hanya sekali goreng saja. Berikutnya adalah pantangan makanan sebagai penyebab trigliserida tinggi, yaitu makanan yang berbahan dasar terigu seperti kue, roti, dan seterusnya. Mengapa pantang? Karena baik kolesterol jahat maupun trigliserida atau lemak di dalam darah itu bila berlebihan akan menyebabkan sempitnya saluran pembuluh darah otak dan juga menyebabkan kental darah. Keduanya menyebabkan tekanan darah tinggi meningkat. Diharapkan dengan pantangan asupan-asupan itu problem kolesterol di pembuluh darah dapat diatasi dengan segera. Kedua adalah membuang pikiran-pikiran negatif dengan kegalauan tingkat tinggi seperti was-was, cemas, stres, kecil hati, cemburu yang berkepanjangan, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Bagi muslim dapat dilakukan dengan zikir, sedangkan bagi non-muslim dapat dilakukan dengan seperti semedi, yoga, atau olahraga olah pernapasan. Yang kesemuanya itu adalah untuk mengalihkan dari pikiran negatif ke positif, dari kegalauan menjadi ketenangan. Ketiga, bangun dan mulailah semangat. Mulailah melangkah meski tertatih-tatih dengan cara dibantu. Berlatihlah jalan di tempat yang aman. Usahakan dalam 3 bulan ini berusaha keras. Antara lain jalan kaki dengan bertelanjang kaki dan berjalan di bawah hangatnya matahari pagi. Keempat, panaskan badan di bagian-bagian yang bermasalah dengan cara pemanasannya. Bagaimana cara pemanasannya? Borehkan badan yang bermasalah Anda dengan minyak sejenis ganda pura, hangat dan panas, sambil berjemur di matahari pagi 1 atau 2 jam setiap hari selama 3 bulan itu. Usahakan hindari ruang ber-AC, tapi bila terpaksa harus ber-AC, maka sebelum tidur sebaiknya diborehin minyak ganda pura. Usahakan dalam 3 bulan ini tidur hanya di malam hari saja, antara jam 8 sampai menjelang subuh. Siang gunakan untuk bergerak dan berlatih, karena dengan aktivitas siang maka tidur malam menjadi nyenyak. Kelima, usahakan dalam 3 bulan ini makan buah dan sayur setiap hari. Berjuanglah untuk mengurangi konsumsi garam. Silakan mengkonsumsi herbal sepanjang tidak bertentangan dengan obat yang diberikan oleh dokter. Keenam, bila cukup dana maka undanglah fisioterapis untuk melatih sensor motorik Anda. Tapi bila tidak cukup uang, bisa dilatih sendiri, antara lain dengan jalan kaki bolak-balik, mengibas-ngibaskan tangan, menggerak-gerakkan kaki yang bermasalah, memutar-mutar leher, jari-jari secara berulang-ulang terus-menerus. Karena menurut keterangan dokter, bila tubuh kita dilakukan gerakan secara berulang-ulang, maka sel yang mati di otak akan digantikan oleh sel yang masih hidup. Ketujuh, hindari orang-orang sombong, tinggi hati, orang-orang yang suka memburuk-burukkan orang lain di sekitar Anda. Buat di periode ini pikiran senyaman mungkin buat Anda. Biarpun karena terpaksa tidak bisa didampingi oleh keluarga, maka berjuanglah untuk mencapai ketenangan. Kedelapan, jangan lepas obat dokter, karena dokterlah yang mengetahui berapa miligram obat harus diberikan kepada Anda. Yang kesembilan adalah komitmen, keterlibatan pada niat untuk sembuh. Bergerak, dan bergerak. Di kilometer yang ketiga, saya dan Kong Sony berhenti di Masjid Nurul Islam, daerah Kelari, Kerawang. Saya pun berpisah dengan Kang Sony
karena Kang Sony esok harinya ada aktivitas rutin di hari kerja yang tidak bisa ditinggalkannya. Sejak saat berpisah tanggal 27 Oktober itu sampai hari ini saya tidak pernah berjumpa lagi dengan Kang Sony. Hanya saja kami satu grup WhatsApp di grup alumni dan di situ saling tukar info. Itulah silaturahmi di abad ini. Terima kasih Kang Sony. Semoga segala amal kebaikan Kang Sony dicatat oleh malaikat sebagai amal baik. Amin. Cuman jangan terlalu ya pamit deh. Terima kasih Pak Sony sudah mau mendampingi nih. Salam sama keluarga semua. Setelah istirahat sejenak, sholat, makan, saya dikejutkan ketika tim menginfokan bahwa jarak antara Masjid Nurul Iman ke Masjid Al-Barkah Kota Bekasi, tempat rencana kami menginap di hari keempat, adalah masih 49 km. Padahal saya sudah janji sebelum maghrib sudah sampai Kota Bekasi, karena teman-teman alumni SMP dan SMA Negeri 1 Kota Bekasi Angkatan 7173 akan menyambut saya di perbatasan antara kabupaten dan Kota Bekasi. Saya pun mengambil keputusan cepat bahwa jalan harus ditambah 12 km minimal agar target tercapai. Perjalanan dramatis pun dimulai. Saya berjalan sepanjang 12 km di malam hari.